Eh, Sebagai pembimbing satu, Bapak Indra Purnama, pembimbing duanya kebetulan saya sendiri. Eh, Selamat datang Bapak Ibu penguji Ibu Yuliana Susanti dan Ibu Fauzia Novianti, dan juga Bapak Ibu mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum memulai, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, Pak Timbul mudah-mudahan sudah siap dengan segala persiapannya selama ini. Nah, kebetulan hari ini seminar proposal diawali, insya Allah kita awali dengan nanti pemaparan oleh Bapak Timbul sendiri. Diberikan waktu maksimal 10 menit saja, yang tidak perlu terlalu panjang. Yang penting yang disampaikan di presentasinya itu jelas latar belakang, tujuan, kemudian metodologi. Sehingga nanti Bapak Ibu penguji maupun Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa memberikan kritik, saran maupun masukan sehingga Pak Timbul nanti ketika turun di lapangan bisa melaksanakan penelitian dengan baik dan setelah itu bisa menyusun tesisnya dengan baik juga. Kemudian setelah pemaparan presentasi nanti, kita minta mahasiswa, audiens yang hadir, kalau mau ada yang memberikan komentar, kritik dan sarannya, tentu saja yang kita harapkan adalah saran-saran yang membangun, bukan yang untuk menjatuhkan. Nah, kemudian baru dilanjutkan oleh masing-masing penguji. Sehingga nantinya diharapkan hasil seminar proposal hari ini bisa mengarahkan Pak Timbul Pasaribu ketika turun di lapangan melaksanakan penelitian sehingga penelitiannya bisa bermanfaat baik itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pribadinya Pak Timbul. Baik, tanpa memperpanjang, kita mulai saja dengan pemaparan atau presentasi oleh Pak Timbul. Silahkan di-share screen PowerPoint-nya ya. Kepada Bapak Timbul, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menguji proposal tesis saya yang berjudul Dampak Sosial dan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Komunitas Lokal di Wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, bab pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan dari penelitian. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Baik Bu, saya lanjutkan. Untuk latar belakang, menurut data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik atau BPS, luas areal kelapa sawit pada tahun 2025 mencapai 16.013 hektar di Provinsi Riau, menempati posisi tertinggi dengan jumlah 3,4 juta hektar. Yang kedua, berdasarkan studi awal yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Manyoe, Kecamatan Momoselato, Kabupaten Morowali Utara, didapatkan bahwa adanya dinamika ekonomi yang positif, namun dibarengi dengan tantangan konflik agraria dan kekhawatiran terhadap degradasi lingkungan yang signifikan. Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Morowali Utara
berkontribusi pada kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar kurang lebih daripada 10 sampai dengan 11% dan peluang pekerjaan serta pembangunan infrastruktur penunjang. Yang ketiga, dari yang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang dampak sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal di wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat lokal, pemerintah setempat, dan pihak perusahaan dalam memahami dinamika kompleks antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana dampak sosial perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal di wilayah Desa Manyoek, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, bagaimana dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal di wilayah Desa Manyoek, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi komunitas lokal terhadap dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Manyoek, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tujuan daripada penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis dampak sosial keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal di wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, menganalisis dampak lingkungan keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal di wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi komunitas lokal terhadap dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Peneliti ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umum dan khusus tentang kajian dampak sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit terhadap komunitas lokal di wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, manfaat praktis. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi terkait pentingnya keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam menunjang perekonomian masyarakat di Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu juga bagi pembaca, peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan pembanding atau sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Terkait dampak sosial dan lingkungan di perkebunan kelapa sawit, terdapat komunitas lokal di wilayah Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat kebijakan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan dukungan penuh kepada usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan maupun masyarakat di Desa Manyoe, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, pembangunan wilayah. Yang ketiga, konflik agraria. Yang keempat, persepsi masyarakat. Yang kelima, dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit. Keenam, komunitas lokal dan kerangka berpikir. Selanjutnya, kerangka berpikir yang pertama, Bu, dari adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit, ada dampak yang dipengaruhi daripada hal tersebut. Yang pertama, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Dari ketiga dampak tersebut, maka muncullah persepsi komunitas lokal dan adaptasi sosial komunitas lokal, serta komunitas lokal. Selanjutnya, untuk bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Yang kelima, kriteria responden peneliti. Yang keenam, jumlah responden peneliti. Yang ketujuh, jenis dan sumber data. Yang kedelapan, teknik pengumpulan data. Kesembilan, skala pengukuran. 10, teknik analisis data. Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian dilakukan secara sistemik dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Kedua, penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang bersumber data dan proses penelitian menggunakan kenca atau lokasi tertentu. Yang ketiga, data peneliti yang terkumpul kemudian dianalisis dan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan. Jadi Bu, di sini
saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya bekerja di daerah Manyoe dan saya sudah menetap dan tinggal di desa Manyoe. Dan saya juga berkeluarga dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, Bu, lokasi penelitian waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan langsung di Desa Manyoe, Kecamatan Momosalato. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi awal diketahui bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit telah mempengaruhi sosial masyarakat setempat. Waktu penelitian yang pertama, persiapan dan penyusunan proposal penelitian saya kerjakan pada bulan Maret dan April. Pengumpulan data itu bulan April dan Mei. Pengelolaan data analisis itu bulan April dan Mei. Penyusunan laporan hasil penelitian itu bulan April dan Mei, dan finalisasi dan revisi itu April dan Mei. Selanjutnya, Bu, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah regenerasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik dan kesimpulannya. Populasi pada peneliti ini adalah masyarakat Desa Manyoe dengan jumlah 1.600 jiwa berdasarkan BPS Morowali Utara. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dan penelitian ini adalah masyarakat Desa Manyoe dengan jumlah sampel ditentukan dengan cara memilih individu yang dianggap paling mengetahui situasi. Selanjutnya, Bu, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan bagian dari informan guna memperoleh data yang relevan dan representatif sesuai dengan tujuan peneliti yang berfokus pada konflik lahan di wilayah tertentu dan melibatkan aktor-aktor kunci. Maka teknik pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah progressive sampling. Teknik progressive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan tertentu. Kriteria responden peneliti merupakan masyarakat Desa Manyoe, usia di atas 17 tahun sampai dengan 35 tahun, merupakan bagian dari kesukuan Tawana dan berdomisili di sekitar wilayah dan bersedia menjadi responden. Jumlah responden peneliti, penentuan sampel menggunakan metode Solvay. Hal ini digunakan karena acuan penentu sampel berdasarkan jumlah populasi. Pada penelitian ini mengambil nilai E dengan tingkat toleransi 0,1 atau 10%. Artinya, Bu, dari 1.600 jiwa di Desa Manyoe, maka kita ambil 94 nanti untuk kita lakukan wawancara. Jenis dan sumber data, yang pertama data primer adalah data yang langsung saya lakukan pengambilan dari lapangan. Data sekunder adalah data yang saya ambil dari peneliti terdahulu atau saya ambil daripada buku-buku yang bisa menjadi panduan bagi saya. Teknik pengumpulan data yang pertama itu kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat dokumentasi. Skala pengukuran, nah, dalam penelitian ini skala pengukuran digunakan yaitu menggunakan data Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan nilai sangat setuju, dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, cukup dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, sangat tidak setuju dengan nilai 1. Teknik analisis data, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya data diambil dari uji validasi, dari uji rehabilitasi yang kita dapat dari data SPSS atau Badan Statistik, lalu menggunakan analisis regresi linear berganda. Itu saja, Bu, yang bisa saya presentasikan untuk pagi hari ini. Terima kasih, Bu. Mohon arahan dan masukannya, Bu.
Baik, terima kasih Bapak Timbul. Demikianlah Bapak Ibu, Bapak Timbul sudah mempresentasikan rancangan proposalnya di hadapan kita bersama. Berikutnya kita beri kesempatan kepada audiens yang hadir hari ini untuk memberikan kritik dan sarannya sehingga untuk kesempurnaan proposal yang dibuat oleh Pak Timbul. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, izin Bu. Oke, Pak Bejo, silakan. Ya, terima kasih. Karena kemarin waktu saya presentasi, Bang Timbul ngasih masukan, saya gantian sekarang Bu. Ya, Yang silakan, Pak. pertama Oke. Pak Timbul, saya ingin tanya, keberadaan kelapa sawit di Desa Manyuwik, Morowali ini sudah berapa tahun? Nah, apakah bisa dilihat dampak sosialnya dengan keberadaan yang tadi keberadaannya sudah berapa tahun tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bang Timbul menyebutkan ada beberapa pengambilan responden yang mengetahui tentang atau historis lah tentang keberadaan sebelum dan sesudah adanya kebun sawit ini. Nah, siapa yang akan dijadikan responden itu? Kenapa nggak ditentukan? Misalkan kepala desa, kemudian eh, kepala dusun, atau kepala adat, dan sebagainya. Sudah ada penentuan dalam presentasi. Khawatirnya nanti ini akan eh, tidak terarah koresponden yang diambil. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, sebenarnya apa yang akan dilihat dampak sosialnya? Karena ini bukan dampak ekonomi ya, dampak sosialnya. Sebelum ada kebun kelapa sawit dan sesudah ada kebun kelapa sawit, sosialnya ini pengaruhnya apa gitu. Terima kasih Bang. Tiga aja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Bejo. Pak Timbul udah dicatat atau perlu saya bacakan lagi? Sudah, Bu, sudah saya Oke, catat, Bu. silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Bejo untuk masukannya. Yang pertama yang mau saya jawab di sini Pak Bejo, uh, perusahaan kita ini adalah perusahaan pertama yang berdiri di Desa Manyoe. Dan ini adalah perusahaan satu-satunya yang berada di sini. Dan berdiri sejak tahun 2024. Kita masih dalam tahap pengembangan saat ini. Yang kedua, untuk menanggapi yang tadi menyampaikan siapa yang kita lakukan untuk responden. Yang pertama tadi ya kita akan ambil dari Bapak Kepala Desa, kita ambil dari tokoh masyarakat, kepala adat, dan juga tokoh agama serta masyarakat yang ada di seputaran Desa Manyoe. Lalu yang mau saya jelaskan di sini, apa dampak sosial dan dampak lingkungan dengan keberadaan perusahaan ini? Jadi dampak sosialnya, Pak. Suku Tawana adalah salah satu suku yang hidupnya nomade, yang berpindah-pindah. Jadi di sini mereka menganggap daerah mereka itu adalah daerah yang mereka kuasai, artinya mereka berladang, berburu, mengharapkan hasil hutan dari sana, Pak. Jadi mereka nih karena berpindah-pindah, mereka tidak mengakui bahwa adanya sertifikat atau mereka tidak punya legalitas-legalitas tanah yang sah karena mereka hidup berpindah-pindah. Jadi dengan hadirnya perusahaan, maka tanah mereka itu dijadikan HGU. Inilah sekarang yang menjadi dampak sosial di pokok agrarianya, Pak. Karena mereka dari awal memang tanah yang mereka kerjakan adalah tanah ulayat atau turun-temurun. Nah, jadi dengan hadirnya perusahaan mereka tidak kuat dengan adanya mereka tidak memiliki sertifikat. Itu dampak sosial, Pak. Untuk dampak lingkungannya adalah karena mereka ini adalah hidup di daerah hutan karena mereka menganggap hutan itu adalah tempat mereka untuk mencari nafkah, yang pertama untuk mencari rotan, berburu, dan mereka juga mempercayai bahwa tanaman-tanaman hutan itu adalah sebagai obat-obatan. Nah, inilah faktor lingkungan yang mereka resahkan dan termasuk mereka selama ini menggunakan air untuk konsumsi sehari-hari. Dengan adanya perusahaan masuk, maka tercemarilah air karena akan ada eh, pencucian-pencucian daripada penggunaan pupuk ataupun herbisida. Begitu Pak Bejo. Oke, gimana Pak Bejo? Puas jawabannya? Oke, terima kasih Bang Timbul. Jadi kalau saya lihat arahnya sebenarnya lebih ke pengaruh ya, pengaruh Ya Pak. keberadaan perusahaan ini terhadap sosial yang selama ini berjalan, sosial yang ada di
Manyo itu. Saya lihat gitu. Benar. Itu Bang. Ya, benar Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Bejo. Terima kasih juga jawabannya Pak Timbul. Meskipun tadi sebenarnya pertanyaan Pak Bejo ada anaknya loh yang nomor satu. Pertama kan ditanya berapa tahun keberadaan perusahaan. Kemudian apakah selama itu sudah ada dampaknya kira-kira? Dijawab sudah tahun 2024 ya. Ya, Bu. Jadi menurut Pak Timbul Ya, dari 2024 sampai sekarang ini kira-kira emang sudah bisa diukur dampaknya? Sudah Bu. Jadi sekarang ya kita mengalami masalah konflik apalagi di saya pribadi ya Bu. Saya kerja di satu perusahaan ini dan saya juga sudah menetap di desa itu Mm-mm. dan saya juga sudah berkeluarga dengan suku Tawanah. Jadi ini memang Rasa ya Pak saya ya? ya jadi memang ini penelitian ini sudah bagian daripada diri saya gitu Bu. Oke, Artinya, siap. jadi penelitian ini sudah bagian daripada diri saya yang saya memang hadapi sendiri bagaimana saya menetapkan diri saya sebagai di perusahaan dan bagaimana saya berada di lingkungan perusahaan di lingkungan masyarakat dan keluarga itu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita kasih satu kesempatan lagi untuk audiens Bapak Ibu mahasiswa untuk memberikan tanggapan, saran bagaimana sebaiknya proposal Pak Timbul. Silakan. Sebelum kita beralih ke penguji, silakan Bapak Ibu. Nggak ada. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kalau misal tidak ada dari Bapak Ibu audiens, kita langsung kepada Bapak Ibu, Ibu-Ibu penguji yang sudah hadir hari ini. Penguji pertama siapa ya? Saya nggak lihat undangan. Bu Santi ya? Ya, Atau Bu Ci? tampaknya Bu Santi ya. Saya juga, Oke, maaf saya baik. tidak baca. Oke, Saya baik tidak kita baca. kita beri kesempatan kepada Bu Yuliana Susanti untuk memberi masukan dan kritik dan sarannya untuk kesempurnaan proposalnya Pak Timbul. Kepada Bu Santi, kita persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mimi selaku Ketua Pembimbing, Pak Indra ya, tim pembimbingnya dari Pak Timbul. Pertama saya ucapkan dulu selamat ya Pak Timbul sudah memasuki tahap seminar proposal. Terima kasih Bu. Dan Pak Timbul posisi di mana Pak Timbul? Saya berada di Desa Manyo, Bu. Saya bekerja di perusahaan ini di Oke, daerah Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Bu. Mawali Utara, Sulawesi Tengah. Dan untuk sinyal oke Pak Timbul? Sinyal oke karena kita menggunakan WiFi perusahaan, Bu. Oke, karena selama ini saya ingat betul Pak Timbul nih kalau kuliah selalu masalahnya di sinyal. Nah, makanya saya pastikan dulu ini apakah sinyalnya oke atau tidak. Nanti takutnya persis seperti kita kuliah. Kalau saya absen, saya ingat itu mana Pak Timbul, hilang sinyal Bu. Atau nanti Mo- di awal tidak ada, nanti di pertengahan baru masuk karena permasalahannya adalah sinyal. Oke, berarti hari ini sinyalnya aman. Oke, kemudian tadi kalau Pak Timbul, saya di sini tugas saya sebagai penguji. Kira-kira Pak Timbul peran sebagai penguji itu ngapain tugasnya, Pak? menguji data, menguji daripada data yang kita sajikan, Bu. Bapak sudah Ap- punya data, Ya, Bu? sudah punya data penelitiannya. Belum, Bu. Kita saat ini sedang selesai daripada ini kita langsung melakukan penelitian, Bu. Oke, kalau tugas saya adalah menguji data, data yang mana harus saya uji, Pak? Nah, itu Data data yang mana, Pak? proposal yang saya kirimkan, Bu. Itu proposal yang saya seminarkan ini, Bu. Oke, proposal yang Bapak seminarkan, apa yang harus saya berikan ke proposal Bapak yang mana proposalnya baru dikirimkan tadi pagi? Apa yang saya masukkan seperti arahan dari Bu Mimi, saya berperan untuk memberikan kritik masukan untuk penyempurnaan proposal Bapak. Apa yang harus saya berikan? Kalau saya baru membaca tadi pagi. Jadi tolong ya hal yang kayak gini untuk mahasiswa lain, tolong diingat, penguji itu dapat memberikan masukan ataupun koreksian untuk perbaikan dari proposalnya tentu membaca terlebih dahulu. Kalau tidak ya tidak bisa dengan waktu sesingkat-singkatnya. Jadi kalau lupa pun nanti di prodi ya mungkin mahasiswanya mengingat bahwa penting
Jadi kalau pengujian tidak mempunyai bahan materi untuk proposalnya, apa yang mau akan disampaikan? Apa yang akan diberikan masukan untuk Pak Timbul penyempurnaan dari proposalnya? Nah, itu yang menurut saya itu juga salah satu hal yang penting diperhatikan dalam persiapan seminar proposal. Nah, saya mohon maaf tidak bisa memberikan kontribusi yang terlalu banyak terkait penulisan proposal Bapak karena memang tadi pagi saya juga kuliah di Fakultas Pertanian jam 8 hingga jam 10. Bapak WA itu pun tanpa memberikan kalimat apapun, hanya meng-share sebuah file proposal sudah sama file PPT-nya sudah. Hanya seperti itu, saya tidak paham juga apa maksud dan tujuannya. Nah, oke, jadi dari yang Bapak paparkan ini yang dapat saya berikan mungkin. Pertama, di judul. Saya di sini sedikit membingungkan. Tadi dari pertanyaan dari Pak Timbul, Bapak menjawab bahwa adanya permasalahan di perusahaan. Saya agak bingung nih. Di judul Bapak bercerita tentang perkebunan sawit. Sepengetahuan saya, yang namanya perkebunan itu ada yang hanya kebun saja, ada yang pabrik saja. Ada yang kebun dan ada juga pabrik di sana. Nah, kalau dari judul dan permasalahan Bapak di sini tidak ada mempersalahkan perusahaan berdampak kepada aspek sosial maupun lingkungan. Yang bercerita masalahnya masalah perkebunan sawit. Kalau seperti ini, saya beda pemahamannya. Nah, ini yang mana? Jadi tolong dijelaskan ya, yang menjadi latar belakang itu apa masalahnya? Apakah perkebunannya, apakah pabriknya yang ada di kebun menjadi masalah sehingga berdampak, karena kalau menjadi kebun, nah kalau dia perkebunan, apakah ini perkebunannya memang adalah awalnya perkebunan atau sudah memang yang seperti yang Bapak katakan tadi ini adalah suku asli dari sana memang sudah ada sebelumnya, kemudian kalau memang suku asli di sana tentunya tidak bertanam sawit awal muasalnya. Setahu saya juga tinggal di domisili di Kanis, ada di situ namanya suku Sakai. Nah itu juga awalnya mereka tidak bertanam sawit. Nah baru sekarang mereka mengenal namanya sawit. Nah dulunya hutan. Nah ini seperti apa? Jadi yang menjadi masalah kebun sawit, keberadaan kebun sawitnya kah, pabriknya kah? Kalau memang menjadi masalah perkebunannya, berarti kan ada bisa jadi konversi dari sesuatu lahan yang dulunya memang itu adalah tanaman kehutanan yang mana masyarakat suku aslinya memperoleh sumber pendapatan atau lingkungan terjaga, kemudian dikonversi menjadi kebun sawit. Nah itu juga menjadi masalah. Nah masalah ini yang mana? Dan ini terlalu luas kalau saya lihat sekilas di latar belakang Bapak dan kemudian yang Bapak paparkan. Nah, mungkin itu yang pertama, mau nanti dikomentari. Kemudian yang kedua, terkait di metode, saya katakan tadi tidak terlalu banyak memberikan untuk masukan di penulisan, karena memang tidak waktu yang singkat untuk diberikan kesempatan untuk membaca proposalnya. Kemudian lagi adalah di metode, kemudian nah Bapak tadi katakan Bapak menggunakan metode purposive sampling ya Pak, dari populasi berarti masyarakat. Nah masyarakat tadi, ini masyarakatnya berarti homogen ya Pak. Saya juga bingung nih, ada masyarakat yang disebut dengan komunitas lokal. Nah, apakah di tempat ini beda yang Bapak asumsi Bapak, masyarakat itu yang mana di kabupaten tempat lokasi penelitian ini, yang lokal itu yang mana? Nah, ini juga masih ambigu di dalam tulisan ini. Yang komunitas lokal itu, suku Dayaknya itu apakah yang 1000 itu hanya suku Dayak saja, atau yang 1000 sekian itu adalah populasi keseluruhan dari masyarakat di kabupaten tersebut. Nah, populasinya yang mana?
Nah, ini juga berdasarkan purposive sampling, berarti ada kriteria khusus. Kenapa Bapak memilih menggunakan purposive sampling? Tentu ada alasannya. Apa karena keheterogenan dari eh, populasi yang ada di sana. Nah, kenapa Bapak harus memilih sebanyak itu perkebunan sawit di sana? Ya, anggaplah saya misalnya di Provinsi Riau. Kebun sawit tidak hanya ada di Rokan Hulu, di Rokan Hilir juga, Rokan Hilir juga ada, di beberapa daerah yang lain juga ada. Provinsi Riau itu luas. Nah, tentu saya punya alasan kenapa saya memilih kasusnya di lokasi ini. Ini pemilihannya tentu harus bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Apa yang menjadi masalahnya saya untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi perkebunan ini. Terlepas dari subjektivitasnya, tentu ada yang masalah yang urgent yang harus diselesaikan. Nah, itu juga belum tergambar. Kemudian lagi, ini Bapak mengolahnya menggunakan apa setelah data dapat? Jadi kalau di sampel Bapak ini tadi ada 96 dari totalnya 1000 berapa gitu. Nah, itu sudah mewakili. Oke. Kemudian skala pengukuran. Nah, kuesioner juga. Saya juga bingung, ada di sini nanti dikatakan kuesionernya dampak sosial ekonomi, ekspansi dan pendapatan. Berarti ini ekspansi. Berarti konversi lahan. Tadi penjelasan Bapak tadi perusahaan. Jadi ada karena ada perusahaan berdampaklah kepada sosial, adanya pencemaran lingkungan, airnya merusak air dan yang lainnya. Berarti adanya masalah kehadiran perusahaan di situ. Bukan masalah ekspansi kelapa sawit. Nah, ini yang mana? Jadi terlalu luas seperti ini masalahnya. Kemudian ini juga dampak sosial ekonomi katanya hanya mengkaji untuk dampak sosial dan lingkungan saja, tapi sebenarnya ada lagi sosial dan ekonomi. Apakah juga ekonomi dikaji dalam penelitian ini? Berarti ada 3 aspek yang akan didapatkan datanya nanti, baik itu sosial, lingkungan maupun ekonomi. Nah, itu yang dapat saya komentari, Pak, berdasarkan PPT. Kalau untuk mungkin saya baca, mungkin bisa banyak, karena bisa menjadi baik itu kadang-kadang kita menulis yang tipe, yang ini semakin banyak mata memandang, makin sebanyaklah tampak nanti kekurangan dari tulisan kita itu. Tapi kalau hanya 2 mata, maka kita merasa ini sudah oke semuanya. Nah, itu sebenarnya tujuannya kenapa harus ada proposal itu diberikan dan dibaca terlebih dahulu oleh pengujinya. Akhirnya kan akan lebih baik nanti tulisan Bapak ini. Baik, itu dapat saya ini kan, silakan Pak Timbul untuk memberikan komentarnya atau jawabannya. Baik Bu, terima kasih untuk saran dan Oke, terima masukannya. kasih. Eh, Oh ya, Bu Bentar Nina. Pak Timbul. Makasih Bu Santi. Eh, eh, Tadi ada 3 poin utama ya yang disampaikan Bu Santi. Silakan Pak Timbul udah dicatat saya pikir ya. Kalau belum dicatat biar saya bacakan kembali. Kalau sudah dicatat silakan dijawab, dijelaskan. Kalau memang belum ada yang masukan Bu Santi mungkin bisa ditambahkan atau bagaimana silakan Pak Timbul. Mohon Bu Dita untuk diulangi tadi, saya ada catat, cuman ada yang kurang jelas tadi Bu. Oke, baik. Yang pertama tadi Bu Santi menyampaikan di latar belakang itu Pak Timbul kan ceritanya tentang pabrik. Namun sebenarnya yang berpengaruh itu apakah pabriknya atau perkebunannya yang mempengaruhi, yang memberikan dampak. Itu yang pertama. Jawablah dulu. Nanti kalau saya baca lagi 2 dan 3 lupa lagi nanti kan. Jawab yang pertama dulu. Baik Bu. Tadi saya menyampaikan Bu, di sini tidak ada pabrik ya Bu. Saya hanya menyampaikan di sini dampak daripada kehadiran perusahaan ini, artinya Bu, hadirnya kita melakukan ekspansi atau pembukaan lahan di sana terhadap masyarakat di sana. Karena tadi ada pertanyaan dari Pak Coba Timbul. lihat PowerPoint-nya latar belakangnya dimunculkan Pak Timbul. Biar dilihat sama-sama latar belakang.
Karena begini Pak, tadi jawaban Bapak ke Pak Timbul, Bapak menyinggung perusahaan sawit. Nah, di situ tadi jawabannya, dan karena saya juga sudah katakan, saya tidak membaca proposal Bapak secara detail, dan saya menyimak dan jawaban Bapak tadi masalah yang Bapak angkat itu, yang Bapak ini kan masalahnya adalah di perusahaannya, bukan masalah ekspansi sawit perkebunannya. Ya, jawaban Pak Timbul ke Pak Bejo tadi maksudnya. Ada menyinggung ini perusahaan tadi. Jadi Ya yang Bu, dimaksud Pak Timbul ini perusahaan perkebunan Bu Santi sebenarnya. Kalau kalau bisa saya luruskan. Jadi yang dimaksud perusahaan itu perusahaan perkebunan, bukan perusahaan lebih ke pabriknya begitu. Jadi lebih ke lahan gitu Pak Bu Santi. Perusahaan perkebunan berarti perkebunannya itu yang Iya, mengolah betul. sawit. Iya. Nah, Jadi kan yang berpengaruh yang memberikan dampak itu perkebunan sawit yang ada di sana. Perkebunan sawit itu kan dikelola oleh perusahaan gitu. Perusahaan perkebunan, bukan perkebunan rakyat. Jadi bukan arahnya ke perkebunan ke apa namanya? Ke perusahaan pabriknya, tapi ke karena tadi itu perkebunannya. Pak Timbul ada mengucapkan seperti itu, makanya bingung lagi. Nah, Karena Pak iya. Timbul mengucapkan itu. Nah, jadi Oke. di situ membuat saya juga menjadi, loh ini yang mananya sih perusahaannya yang punya sawit atau pabrik yang di perusahaan itu ada pabrik sawit lagi. Nah, itu menjadi, Silakan dijawab Pak Timbul. baik Bu. Jadi perusahaan kita ini belum memiliki pabrik. Jadi kita di sini masih mengelola pembukaan lahan Bu, masih tahap pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Dan kita membuka itu di daerah Manyoe, di desa Manyoe kita buka perkebunan ini. Jadi dengan hadirnya perusahaan ini masuk di desa Manyo Bu, ada dampak yang terdapat di sana. Yang pertama tadi saya sampaikan Bu, dampak sosialnya, dampak lingkungan. Memang juga ada dampak ekonominya. Kalau ekonomi udah pasti Bu, infrastruktur terbangun di daerah tersebut, di desa Manyo dibangun oleh perusahaan, tenaga kerja kita menggunakan tenaga kerja lokal. Nah, itu dampak ekonomi. Kalau dampak lingkungan tadi Bu, dampak lingkungan karena masyarakat suku Tawana ini adalah menggantungkan hidup dari hutan. Nah, jadi mereka itu mendapatkan hasil daripada penjualan rotan, pengambilan rotan di hutan, berburu. Jadi dengan hadirnya perusahaan ini di lingkungan itu terbuka Bu. Artinya areal yang kita rencanakan tadi udah terbuka. Jadi ini mengurangi ekonomi bagi mereka. Jadi tempat lahan tempat mereka berburu sudah berkurang, tempat mereka untuk mencari rotan sudah dikelola oleh perusahaan. Itu Bu dampak sosialnya. oke, sedikit Bu Mimi saya tambahkan lagi, Pak Timbul. Bapak sudah tahu dampak sosialnya, sudah tahu dampak ekonominya, sudah tahu dampak lingkungannya. Kenapa kajian penelitian Bapak hanya lingkungan dan sosial saja yang Bapak kaji? Kan saya menanya ini bukan permasalahan secara global, Pak. Saya bertanya tentang proposal penelitian Bapak. Kalau memang seperti itu, tambahkan saja, Pak. Di sini tambah lagi penelitian Bapak parameternya. Ekonomi. Kalau memang itu membuat dampak, kata Bapak tadi, tidak hanya sosial dan lingkungan, tambah lagi parameternya. Saya sarankan. Baik Bapak Bu, saya akan fokus tambahkan Bu untuk secara ekonomi. Kalau memang itu halnya penting untuk menjadi dampak nanti karena adanya keberadaan perkebunan sawit di daerah tersebut. baik Bu. Oke, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan pembimbing ya Pak Timbul. Baik Nah, Bu. berikutnya tadi Bu Santi menyampaikan tentang metodologi Pak Timbul. Di sana dibahas tentang ada masyarakat, ada komunitas lokal. Jadi sebenarnya populasi dari yang Pak Timbul ambil ini yang mana gitu. Itu yang pertama. Kemudian alasan digunakan purposive sampling itu, terus kenapa kebun itu yang diambil, sementara kan ada banyak kebun yang lain, perkebunan yang lain, daerah lain misalnya. Coba jelaskan. Baik Bu. Kenapa saya mengambil daripada perkebunan ini? Jadi yang pertama Bu, saya ada bekerja di perusahaan ini
Yang kedua, saya sudah menetap berdomisili di sini dan saya sudah berkeluarga dengan suku Tawana sendiri. Jadi saya lebih mudah untuk mengetahui apa yang menjadi masalah yang ada di sini. Itu, Bu. Bentar Pak Timbul, mungkin kalau itu kan lebih ke subjektif ya, karena Pak Timbulnya kerja di sana, istrinya orang sana. Mungkin yang dimaksud Bu Santi, yang diminta Bu Santi itu bisa nggak dimunculkan alasan penelitian itu secara objektif, kenapa perkebunan itu secara ilmiah gitu. Mungkin bisa dicari. Ya, selama ini perkebunan itulah yang dibandingkan perkebunan lain memberikan dampak yang banyak. Atau perkebunan itulah yang bersentuhan dengan masyarakat adat atau masyarakat yang, ya masyarakat, apa namanya tuh? Masyarakat adat ya. Nah, sementara perkebunan yang lain tidak langsung bersentuhan. Mungkin mungkin seperti itu. Nanti mungkin dicari ya Pak Timbul ya Baik, Bu. literatur yang lain sehingga di latar belakang ini kenapa kita mengambil kebun itu biar jelas gitu. Kemudian tadi pertanyaan Bu Santi juga kenapa tadi kan ada masyarakat, ada komunitas lokal. Jadi sebenarnya populasinya itu yang mana? Eh, Komunitas lokal yang dimaksud itu yang mana begitu? Yang dimaksud komunitas lokal itu adalah suku Tawana, Bu, yang memang mendiami daerah Desa Manyoe, di mana perkebunan kita dilakukan pembukaan lahan. Jadi populasinya yang mana? Apakah Populasi semua suku suku Tawana. suku Kawana? Iya, Bu, di sana itu memang 100% adalah suku Tawana. 100%. 100%, Bu. Oke. Jadi gimana gimana Bu Santi? Jadi kalau memang seperti itu dijelaskan di dalam pengambilan sampelnya Bu. Jadi nggak ambigu kita. Jadi karena pemahaman yang membaca artinya ketika kita menulis itu tidak hanya kita saja yang memahami. Siapapun yang akan membaca tulisan Pak Timbul akan mudah memahami. Oh, yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah suku Tawana tadi. Nah, Iya. 100%. Nah, itu datanya dari mana menyatakan bahwa suku tadi itu memang aslinya di sana itu 100% adalah suku asli sana. Itu juga ada data secara ilmiahnya. Tidak bisa hanya Pak Timbul mengatakan bahwa itu 100% adalah suku di sana. Ya, Kita mungkin nanti ditambah dicari data di BPS ya Pak Timbul. Biasanya ada itu desa Manyoe ini, eh, Manyoe ini di apa namanya em, dihuni oleh suku apa saja kan di sana bisanya ada. Nanti ditambahkan ya biar jelas. Baik, Bu. Mungkin yang terakhir tadi Bu Santi menanyakan tentang kuesioner. Nah, kuesioner ini tadi itu tentang ekspansi lahan atau pengaruh pembukaan lahan baru gitu. Apa namanya? Keberadaan lahan, keberadaan kebun baru atau gimana? Kuesionernya apa yang dibuat? Ekspansi ya? Ya, Bu. Kuesioner yang Pak Timbul, apakah tentang ekspansi lahan? Kalau memang tentang ekspansi lahan yang dibuat mungkin perlu diperbaiki karena kita kan bukan berbicara bukan dampak ekspansi lahan, tetapi dampak adanya perkebunan itu di Desa Manyoe yang baru buka di tahun 2024 itu tadi. Itu ya. Baik, Bu. Oke. Gimana? Ada lagi Bu Santi? Bu, Sebelum ini itu saja karena memang kalau untuk ditulisan karena tadi saya katakan saya tidak sempat membacanya, mungkin ada beberapa perbaikan nanti kalau memang bisa saya nyusul untuk nanti membacanya, nanti bisa saya sampaikan lah ke Pak Timbulnya untuk memasukkan penggunaan skripsi ini. Jadi Pak Timbul dipahami lagi ya Pak Timbul apa yang akan menjadi risetnya, penelitiannya, sehingga nanti data yang didapatkan itu memang akurat, presisi, dan objektif gitu. Jadi tidak ada subjektivitasnya dalam sebuah penelitian. Kita memang melakukan sebuah penelitian itu untuk memecahkan masalah, untuk memberikan manfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan untuk hanya satu orang seperti itu. Baik. Terima Baik, kasih, Bu. terima kasih sekali lagi. Selamat Pak Timbul dan mudah-mudahan nanti dilancarkan, dimudahkan untuk pengambilan data penelitiannya dan bisa nanti bergabung sama Pak Pak seperti Pak Bejo
untuk wisuda di Oktober 2026. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai target wisuda. Terima kasih, Bu. Oke, Baik, terima thank kasih, you. Ibu. Oke, terima kasih Bu Santi atas masukannya. Mudah-mudahan Pak Timbul nyatet ya, jangan cuman tadi udah Cat- dijawab tapi nggak dicatat, lupa nanti apa yang mau diperbaiki kan. Baik, Catat, Bu. selanjutnya kita beralih ke Ibu Fauzia yang jauh-jauh dari Jepang yang juga sudah hadir di sini dari awal. Silakan Bu Fauzia diberikan masukan, kritik dan sarannya untuk Pak Timbul. Kepada Bu Fauzia dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih telah diberikan waktu. Semoga kita bisa sama-sama ya berdiskusi dengan Pak Timbul di sini untuk memperbaiki dan merevisi proposal. Jadi tadi harapan dari kita semua ya, Pak Timbul bisa juga maju untuk ujian tesis dan juga bisa melengkapi ilmu ya di bidang pertanian seperti itu. Baik, tadi saya mulai ya Pak Timbul, jadi silakan untuk mulai mencatat. Tadi yang bisa saya simpulkan ya dari pertanyaan Pak Bejo dan juga masukan dari Ibu Santi dan yang telah saya baca juga dari proposal dan presentasi dari Pak Timbul, menurut saya sendiri memang proposal dan latar belakang ya dari proposal penelitian Pak Timbul itu masih terlalu luas seperti itu. Jadi belum ada pemfokusan masalah. Menurut saya sendiri perlu dibagi ya, dibagi masalah yang ada di wilayah Manyoe yang paling dominan sekarang itu apa seperti itu. Apakah masalahnya itu dari keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri, ataukah permasalahan dari ekspansi perluasan perkebunan kelapa sawit yang diasosiasikan dengan keberadaan pabrik kelapa sawit tersebut. Misalnya, Pak Timbul sekarang bekerja di pabrik kelapa sawit. Maksudnya bekerja di perusahaan kelapa sawit yang memiliki perkebunan. Dan ternyata perusahaan yang Bapak Timbul bekerja sekarang itu menginisiasi perluasan atau ekspansi lahan. Sehingga berpengaruh kepada eksistensi atau keberadaan dari suku Tahu-Tawana seperti itu. Jadi mohon didiskusikan kembali, dianalisis kembali masalah yang paling dominan di wilayah Manyoe itu apa? Apakah ekspansi dari perluasan perluasan perkebunan kelapa sawit ataukah keberadaan dari perusahaan itu sendiri seperti itu. Dan mungkin ini agak sedikit bertolak belakang ya dari masukan Bapak Ibu semua seperti itu. Kalau saya lihat dari proposal tentunya dan dari tadi ya penjelasan Pak Timbul yang paling berpengaruh terhadap sosial berpengaruh ya terhadap masalah yang ada di wilayah Pak Timbul sendiri itu adalah sebetulnya masalah dampak sosial ekonomi seperti itu dibandingkan masalah lingkungan. Sebetulnya bisa saja Pak Timbul untuk memasukkan tiga masalah, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hanya menurut saya pribadi itu agak terlalu berat. Kalau Pak Timbul mau memasukkan semua tiga faktor permasalahan ini di dalam satu tesis. Kenapa? Karena nanti Pak Timbul itu kan akan membagikan kuesioner, dan kuesioner itu akan divalidasi. Kalau nanti terlalu luas permasalahannya dan Pak Timbul tidak, maksudnya kita ya ada kesalahan gitu dalam membuat kuesioner itu nanti menjadi tidak valid seperti itu. Jadi menurut saya silahkan berdiskusi kembali dengan Bapak Ibu pembimbing dan silahkan dianalisis kembali permasalahan apa yang paling dominan itu saja yang diambil agar nanti tidak pusing Pak Timbul untuk ketika membuat tesis. Karena menurut saya tesis itu bukan sesuatu yang umum dan general, tetapi menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Nah, spesifiknya itu apa? Di masalah dominan yang paling ada di wilayah Manyo itu sendiri, seperti itu. Jadi saya harapkan memang tesis itu bukan skripsi. Kalau skripsi itu memang general semuanya dibahas, akan tetapi tesis itu adalah lebih mendalam seperti itu. Jadi nanti hasil dan pembahasannya itu pun juga jauh lebih mendalam. Seperti itu menurut saya Pak Timbul. Jadi tolong didiskusikan kembali, silakan didiskusikan kembali dan dianalisis kembali
sebetulnya yang menjadi masalah yang paling dominan dan yang dampak positif atau efek positif atau novelty dari Pak Timbul ini yang mana gitu? Sosial, ekonomi, atau lingkungan? Itu saja. Pun kalau mau digabung mungkin bisa dampak sosial ataupun dampak lingkungan saja seperti itu. Dan memang ketika saya membaca judul ini, judulnya memang terlalu luas. Mungkin perkebunan kelapa sawit kalau nanti takutnya ada konflik of interest gitu ya, misalnya tidak bisa menyebutkan nama perusahaan kelapa sawit tempat Bapak sekarang bekerja, mungkin tidak usah disebutkan, tidak masalah. Akan tetapi kalau bagi saya pribadi, lebih baik disebutkan saja subjeknya seperti itu. Jadi misalnya sekarang Pak Timbul di perusahaan apa, ditulis saja gitu, analisis dampak sosial ekonomi misalnya, dari ekspansi atau dari keberadaan perkebunan kelapa sawit atau PT apa gitu kan terhadap komunitas lokal. Dan jadi di sini itu subjek dari penelitian Pak Timbul kan sebetulnya ada dua ya, ada perkebunan kelapa sawit. PT itu saya juga kok tidak bisa menemukan PT itu ya di dalam tinjauan pustaka. Saya juga mungkin baca terlalu cepat seperti itu, akan tetapi saya tidak bisa menemukan. Jadi mohon tambahkan juga profil ya Pak ya, profil perusahaan kelapa sawit di dalam tinjauan pustaka. Dan di sini subjek kedua itu adalah komunitas lokal. Nah, komunitas lokal itu sepahaman saya sendiri sebetulnya juga sangat luas ya Pak ya. Jadi bukan hanya dari suku adat, komunitas adat. Kalau Pak Timbul ingin fokus kepada hanya suku Tahu-Tawana, berarti silahkan menulis komunitas adat, bukan komunitas lokal. Karena komunitas lokal itu juga di dalamnya tercakup ada komunitas adat, di dalamnya juga tercakup masyarakat umumnya seperti itu, di mana masyarakat umum di sini pun ada yang petani gitu ya, ada pekerja yang lain seperti itu. Jadi silahkan saja ditulis komunitas adat dibandingkan dengan komunitas lokal. Dan kemudian karena judul terlalu panjang, mungkin menurut saya Provinsi Sulawesi Tengah ataupun Kabupaten Morowali Utara ini bisa salah satu dipilih ya Pak. Mungkin bisa Desa Manyowe di Provinsi Sulawesi Tengah atau Desa Manyowe di Morowali Utara. Dan mungkin agar jauh lebih terkesan eh, halus ya, halus judulnya mungkin bukan hanya dampak sosial, tetapi juga analisis dampak seperti itu. Jadi tambahkan kata analisis di dalam judul. Jadi tadi masukan saya yang pertama silahkan rumuskan lagi permasalahan yang paling dominan. Jadi agar permasalahan Pak Timbul itu ada batasannya dan jauh lebih spesifik. Dan yang kedua, mohon di tinjauan pustaka ditambahkan ya tadi profil dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan juga sebetulnya ditambahkan juga profil dari Desa Manyowe itu sendiri, Pak Timbul. Kalau Pak Timbul ingin menambahkan masalah sosial, misalnya seperti itu, dan ekonomi, berarti tambahkan juga profil sosial dan kehidupan ekonomi dari suku Tahu-Tawana yang ada di tinjauan pustaka seperti itu. Jadi tadi ya latar belakang dan tinjauan pustaka mohon dilengkapi. Dan juga bukan hanya itu, tetapi juga profil dari wilayah Desa Manyowe di Morowali Utara itu juga ditambahkan semuanya di tinjauan pustaka. Karena itu semua akan menjadi data sekunder untuk Pak Timbul membuat pembahasan. Jadi semua profil wilayah itu penting ya Pak, dan terutama juga profil perusahaan dan juga profil dari komunitas adat yang akan Bapak bahas, yaitu suku Tahu-Tawana. Misalnya dari yang paling penting ya, dari penting itu misalnya dari terutama profil profesi dari suku Tahu-Tawana itu sendiri, seperti itu. Dan saya yakin Pak Timbul itu juga sudah sangat mengerti ya mengenai ini, seperti itu. Jadi nanti mohon saja ditambahkan di tinjauan pustaka, tapi mohon memang penambahannya bukan dari berdasarkan fakta subjektif, tetapi dari fakta empiris yang ada di data BPS seperti itu. Itu masukan saya. Dan kemudian yang ketiga, saya hanya ingin membahas dari bahan metode dari metode penelitian Pak Timbul. Yang pertama, saya ingin ini ya memberikan masukan. Kalau di sini saya lihat Pak Timbul itu akan mewawancara ya. Jadi penilaiannya itu secara kualitatif kalau yang saya lihat di metode. Sedangkan ada lagi wawancara seperti itu. Maaf, ada lagi kuesioner.
Berarti kalau Bapak memakai dua instrumen penelitian, yaitu wawancara dan kuesioner, berarti Bapak bukan penelitian kualitatif saja, akan tetapi Bapak penelitiannya berarti campuran kualitatif dan kuantitatif, berarti mixed method atau penelitian campuran. Itu pun juga harus hati-hati ya Pak Timbul, karena itu akan sangat berpengaruh nantinya ketika Pak Timbul menulis tesis. Dan kemudian di sini saya juga kurang paham kenapa di PowerPoint dan di proposal ada sedikit perbedaan jumlah responden. Kalau di konteks di proposal, Pak Timbul menuliskan itu adalah 5% untuk tingkat kesalahan, dan itu juga perhitungannya salah ya Pak, yang di proposal yang Bapak bagikan ke saya itu bukan 20 orang ya Pak, 320 orang. Dan silakan didiskusikan juga kembali ke pembimbing ya, kalau 10% seperti yang tadi ada di latar belakang, maaf, yang ada di PowerPoint, saya tadi lupa, Bapak ambil 10% ya tadi ya, akhirnya. Benar, Bu. Jadi mohon maaf, Bu, tadi ada Mm-mm. perubahan karena saya hitung kembali ada kesalahan Heeh. tadi. Oke, oke. Iya, memang itu juga harus hati-hati ya. Maksudnya kadang-kadang kalau tingkat proposal S2, saya kurang saya kurang paham apakah 10% itu oke saja ataukah memang memakai minimum 5%. Memang yang paling aman itu 5 dan 10%. Akan tetapi biasanya dipakai untuk tingkat S2 atau proposal tesis itu adalah 5%. Jadi silakan tapi didiskusikan kembali dengan pembimbing. Dan tadi juga karena ini purposive sampling ya Pak ya, ini juga harus hati-hati seperti yang tadi diberikan masukannya oleh Ibu Santi. Ini apakah 1.600 orang ini hanya suku adat, tahu Tawana saja, atau memang komunitas lokal masyarakat seluruhnya seperti itu 1.600? Karena mungkin yang Pak Timbul kan di sini dengan purposive sampling, berarti kan 1.600 itu tidak menemui kriteria yang Bapak apa yang kriteria yang Bapak cantumkan ya. Misal di sini kriterianya kalau yang saya baca di proposal itu adalah A merupakan masyarakat Desa Manyoe. Berarti semua masyarakat dong. Nah, nanti di poin C itu ada lagi bagian dari kesukuan Tawana. Itu juga sebetulnya ini masih purposive samplingnya, kriterianya juga tolong diedit ya Pak ya. Baik. Jadi apakah 1.600 orang itu memang semua dari kriteria 4 ini gitu. Dan juga di sini ada kriteria usia yaitu 17 sampai 35 tahun. Ini sebetulnya saya juga agak khawatir ya Pak, karena suku adat itu biasanya mereka komunitas adat itu mereka kan sangat bervariatif ya usianya. Ada yang sampai usia tuh mungkin di atas 70 tahun gitu untuk suku adat. Nah, itu juga harus hati-hati gitu. Apakah dengan usia 17 sampai 35 tahun ini sudah cukup mewakili jawaban atau mewakili suara dari komunitas adat gitu untuk pengaruh dari perusahaan kebunan kelapa sawit ini. Jadi silahkan didiskusikan kembali untuk purposive sampling. Dan juga ini ya tadi populasinya apakah 1.600 ini semua yang ada di purposive sampling kriterianya ataupun tidak. Jadi itu saja Pak masukan dari saya. Semoga sukses selalu penelitiannya dan dilancarkan. Saya kembalikan kepada Bu Hermiza. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Uci, Bu Fauzia. Luar biasa ya, sangat banyak. Mudah-mudahan Pak Timbul nggak kelewat nyatetnya. Jadi Ya, nanti hasil dari masukan dari Ibu Fauzia nanti kita diskusikan lagi dengan Pak Indra juga, di mana mulai dari judul yang sangat panjang, kemudian rumusan masalah yang menurut Bu Uci itu terlalu lebar, kalau bisa disempitkan lagi tetapi mendalam gitu ya. Kemudian profil yang perlu ditambahkan, baik itu profil perusahaan, profil desa, begitu juga dengan profil sosial ekonomi dari suku Tawana tersebut. Nah, sampai kepada metodologi, metode penelitiannya ada yang bisa dikatakan mixed method. Kemudian kenapa itu jumlah responden sampai kepada rentang usia yang diambil. Nah, ini juga perlu memang benar Bu Uci, karena rentang usia biasanya masyarakat adat tuh usianya panjang-panjang ya. Jadi kalau ketika kita ambil sampai usia 30 aja tidak mewakili suara mereka, siapa tahu nanti yang gaek-gaek lah ibaratnya protes dia itu kan menurut anak muda saja begitu ya. Iya, iya Bu, Nah, iya. oke, mungkin nanti Pak Timbul nanti bisa di apa lagi kita diskusikan lagi. Begitu juga dengan populasi yang 1.600. Oke, silakan Pak Timbul ditanggapi masukan dari Bu Uci.
Baik Bu, jadi mohon maaf Bu, masih banyak kekurangan daripada tesis yang saya presentasikan ini. Ah, untuk hal-hal yang udah Ibu sampaikan sudah saya catat dan ini akan segera saya benahi. Tadi maksud saya di sini Bu adalah saya ingin melakukan penelitian khusus untuk dampak sosial dan lingkungannya saja Bu. Mm-mm. Jadi memang hanya dari sisi itu yang mau saya lihat karena udah pasti Bu kalau satu perusahaan itu hadir dalam suatu daerah atau desa udah pasti ada hasil daripada yang kita terima daripada itu termasuk karena masyarakat kita sudah pasti digunakan untuk dari tenaga kerja ataupun eh, CSR kita akan berjalan ke masyarakat. Tetapi di sini kan dengan hadirnya perusahaan ini ada tadi dampak-dampak yang paling diresahkan oleh masyarakat di balik daripada adanya tadi dampak ekonomi yang diuntungkan, tetapi ada dampak yang lain yang merugikan ataupun yang diresahkan oleh mereka. Tapi saya hanya mau mengambil itu tadi dampak daripada lingkungan dan sosialnya saja. Ya, baik. Kalau seperti itu, berarti memang latar belakang Bapak masih terlalu luas dan tinjauan pustaka juga ya. Jadi nanti mohon dipisahkan. Mana yang Baik, masalah ekonomi, masalah sosial itu dipisahkan. baik Dan Bu. yang bersinggungan otomatis memang masalah sosial itu berangkat semua dari masalah ekonomi. Kita susah untuk memisahkan ya. Tapi Benar, Bu. saya mohon silakan dipisah. Kenapa? Karena saya khawatirnya kalau nanti bersinggungan akan tumpang tindih nanti di kuesioner, Pak. Nanti hasilnya takutnya menjadi tidak valid seperti itu. Jadi Baik, silakan itu di telah kembali ya, direvisi baik, kembali itu aja Bapak. Mm-mm. baik Bu. Terima Oke. kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ci. Eh, Alhamdulillah ya Terima dari kasih sama-sama Ibu, audiens Bapak. audiens sudah ada masukan juga Ibu-ibu penguji, Bu Yuliana Susanti dan juga Bu Fauzia. Berikutnya kita beri kesempatan kepada pembimbing satu. Ada komentar? Oh, nggak ada lagi Pak Indra di dalam nih. Izin Bu Mimi sedikit menambahkan boleh? Oke, oke silahkan. Nah, jadi saya menanggapi lagi ya Pak Timbul, sebenarnya tujuan dari Bu Fauziah tadi, maksudnya dipersempit justru meringankan, artinya eh, Analisis. analisis Iya, Bapak betul, betul. Paham, paham Bu, gitu paham kan. Bu. Jadi kalau Bapak masih ingin lingkungan, ingin aspeknya tadi adalah sosial, ada ekonomi lagi. Tadi kan di awal Bapak bilang bahwa ketiga aspek ini mempengaruhi, berdampak. Tapi kalau Bapak kaji ketiga-tiganya, kita namanya studi S2 itu ada punya batasan waktu. Baik Kemudian Bu. kita punya ada batasan dana. Kita butuh dana untuk menyelesaikan studi S2 itu kita butuh dana untuk menyelesaikan namanya penelitian. Kecuali penelitian Bapak ini ada yang mendanai, ada proyek ataupun IBAN yang Bapak dapatkan, boleh, silakan saja. Tapi ingat juga bahwa studi masa S2 ini ada waktunya, batasan waktu. Jadi sebenarnya udah kemudahan saran dari Bu Uci itu. Jadi nanti diskusikan lagi. Kemudian tadi juga saya nanggapi dari Bu Uci bahwa tadi ada yang proses sampling ada umurnya tadi 17 17 sampai berapa itu ada rentang usia yang muda. Nah, mungkin juga salah satunya memang di suku adat tuh kata Bumi tadi ada yang umurnya biasanya mereka usianya lebih lama gitu. Nah, sekarang kalau saat sekarang walaupun suku adat itu mereka juga udah ada yang berpendidikan loh Pak, udah ada sarjana mungkin. Nah, itu juga akan mempengaruhi nanti terkait sampel yang Bapak ambil. Kalau yang tidak bersekolah dengan tidak sekolah yang mengecam pendidikannya SD, SMP, SMA itu akan sangat mengkari respondennya itu nanti. Nah itu juga perlu dipertimbangkan nanti. Nah silakanlah diskusi sama pembimbing. Mungkin itu aja Bu Mimi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi. Saya pikir juga Pak Timbul sudah nyatat semuanya ya Pak untuk bisa didiskusikan khususnya dengan Pak Indra nih karena Pak Indra bimbing satunya, saya cuma bimbing dua. Nanti kita diskusikan bersama. Kebetulan Pak Indra juga tadi ngajar jadi nggak udah keluar Zoom kayaknya. Mudah-mudahan segera diperbaiki masukan-masukan dari eh,
yang hari ini ya Pak Timbul, baik itu Baik, dari Bu. mahasiswa maupun dari dosen penguji, sehingga ketika sudah diperbaiki bisa langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Pengolahan datanya saya pikir nggak terlalu lama, yang penting datanya dulu dikumpulkan. Biasanya yang terkendala itu ketika di lapangan gitu. Kalau datanya sudah didapat semua, data kuesioner, wawancara, dan sebagainya, untuk analisis data nggak terlalu lama saya pikir. Yang lama itu paling menulisnya nanti. Baik. Eh, Baik, mudah-mudahan sudah sampai di penghujung waktu di seminar proposal ini. Mudah-mudahan seminar proposal kali ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua, khususnya kepada Pak Timbul dan juga kepada Bapak Ibu mahasiswa yang lain yang belum seminar proposal bisa menjadi masukan juga bagaimana harusnya seminar proposal itu baik itu masalah teknis maupun masalah substansi ya. Masalah teknis seperti tadi yang dikatakan Bu Santi, masa iya pagi baru dikirim begitu. Itu masalah teknis. Meskipun itu teknis, tapi sangat berpengaruh juga untuk penguji. Karena kalau dia nggak baca, apa yang mau diberikan, apa yang mau dikomentari. Jadi mungkin itu bisa jadi catatan juga untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu audien yang sudah meramaikan seminar proposal ini. Terima kasih yang luar biasa juga kepada ibu-ibu penguji, Bu Yuliana Susanti dan Ibu Fauzia Novianti. Terima kasih juga kepada Pak Timbul, semoga lancar selalu, semangat, Ya, dan Bu. mudah-mudahan dipermudah langkahnya untuk mencapai gelar Magister Pertanian ini. Baik, mohon maaf dari saya jika ada kurang dari awal sampai akhir. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Terima kasih, keluar. Bu. Sukses terus, Pak Timbul. Terima kasih, Sukses, Bu. Bapak Ibu semuanya. Izin pamit. Oke, terima kasih juga semuanya. Lancar Pak Semangat Timbul Pak untuk Timbul. penelitiannya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.